Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA di tema 8, subtema 3, materinya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita cari tahu informasi tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, kalian perhatikan pada gambar berikut ini, kedudukan bulan itu berada di antara bumi dan matahari. Hal itu yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Lalu, kenapa bulan terlihat lebih kecil ya? Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Bentuk gerhana yang tampak ditentukan dari wilayah pada bumi yang tertutupi bayangan umbra atau penumbra. Apa yang dimaksud bayangan umbra dan penumbra? Umbra adalah bayangan inti sangat gelap yang berada di bagian tengah. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur selain bayangan inti yang terjadi saat gerhana. Jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama ada gerhana matahari total, yang kedua ada gerhana matahari sebagian, yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, gerhana matahari total itu hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Nah, ini adalah bayangan umbra bulan. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini, gerhana matahari sebagian itu terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Nah, ini yang abu-abu itu adalah bayangan penumbra. Ya, yang warna hitam tadi adalah bayangan umbra. Nah, ini contoh gambar gerhana matahari sebagian. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, kalian amati pada gambar ini, gerhana matahari cincin itu terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Nah, penyebabnya karena bulan itu berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, ini adalah contoh gerhana matahari cincin.
Gerhana matahari berlangsung lebih singkat dibandingkan gerhana bulan. Apa sebabnya gerhana matahari berlangsung lebih singkat? Hal itu disebabkan karena bulan hanya menciptakan bayangan kecil di permukaan bumi ketika bulan bergerak menutupi matahari. Selain itu, gerakan bulan ketika mengelilingi bumi lebih cepat sehingga gerhana matahari berlangsung lebih cepat dibandingkan gerhana bulan. Nah, sekarang kita akan mempelajari gerhana bulan. Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, posisi matahari, bumi, bulan itu terletak pada satu garis lurus. Bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Jenis-jenis gerhana bulan. Yang pertama ada gerhana bulan penumbra, yang kedua ada gerhana bulan sebagian atau parsial, yang ketiga ada gerhana bulan total. Pertama, gerhana bulan penumbra. Pada saat gerhana bulan penumbra, seluruh permukaan bulan berada pada daerah penumbra dan bulan masih terlihat dengan warna sedikit redup. Nah, jadi pada saat gerhana bulan penumbra, bulan ini berada di daerah penumbra. Yang kedua, gerhana bulan sebagian atau parsial. Pada saat terjadi gerhana bulan sebagian atau parsial, bayangan bumi tidak seluruhnya menghalangi cahaya matahari ke bulan. Sebagian permukaan bulan berada pada daerah penumbra dan sebagian lainnya pada daerah umbra. Nah, kalian lihat pada gambar ini, gerhana bulan sebagian atau parsial itu terjadi apabila bulan berada pada daerah penumbra dan sebagian lainnya itu berada pada daerah umbra. Yang ketiga, gerhana bulan total. Pada saat gerhana bulan total, seluruh permukaan bulan berada pada daerah umbra, sehingga tidak ada cahaya matahari yang sampai ke bulan. Nah, pada saat bulan itu berada di daerah umbra, di sini, itu terjadi gerhana bulan total. Selanjutnya kita akan mempelajari sistem penanggalan. Gerakan bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan gerakan bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan dapat dijadikan dasar dalam sistem penanggalan. Ada dua jenis sistem penanggalan, yaitu yang pertama ada kalender Masehi dan yang kedua kalender Hijriyah. Kalender Masehi. Kalender Masehi itu dibuat berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Dalam satu tahun terdiri atas 365 hari yang dibagi menjadi 12 bulan. Masing-masing bulan terdiri atas 30 dan 31 hari, kecuali pada bulan Februari yang hanya 28 hari. Tahun dengan jumlah 366 hari disebut tahun Kabisat. Sistem penanggalan Masehi itu juga disebut
penanggalan Samsiah. Nah, ini adalah kalender Masehi. Nama bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dengan jumlah hari ada yang 30, ada yang 31, dan ada yang 28 atau 29 hari. Itu khusus untuk bulan Februari. Selanjutnya kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah dibuat berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Lama satu bulan pada penanggalan Hijriyah sama dengan lamanya satu fase bulan. Satu fase bulan itu memerlukan waktu sekitar 29,5 hari. Sistem penanggalan Hijriyah disebut juga penanggalan Qamariyah. Nah, berikut ini adalah nama bulan pada kalender Hijriyah. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, oke anak-anak, untuk materi IPA tema 8 subtema 3 tentang gerhana bulan dan matahari sudah selesai kita pelajari bersama. Semoga setelah kalian menyimak video ini, kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.